Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa ikum. Alhamdulillah, kita melanjutkan hadis yang ke-10 dari kitab kita Jami'ul Ulum wal Hikam. Hadis yang ke-10, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Wa inna Allah ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihil mursalina. Faqala, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu saliha. Inni bima ta'maluna alim. Waqala, ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dhakara ar-rajula yutilu as-safara Ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lidzalika. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman kepada apa yang telah diperintahkannya kepada para rasul dengan firman-Nya, hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh. Surat Al-Mu'minun ayat 51. Dan firman-Nya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Surat Al-Baqarah ayat 172. Kemudian beliau menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan jauh, berambut acak-acakan dan warna kulitnya berubah. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit sembari berucap, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dengan sesuatu yang haram, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitab Zakat. Ya, Kitab Zakat, ya, babnya qabulus sadaqati minal kasbil thayyib wa tarbiyatuha. Qabulus sadaqah, diterimanya sedekah dari pekerjaan yang baik, ya, wa tarbiyatuha, dan mendidiknya. Jadi cara mendidik jiwa supaya untuk mendapatkan kasab atau pekerjaan yang baik. Hadis ini termasuk hadis yang panjang dan merupakan hadis yang memperjelas tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dua firman Allah. Yang pertama surat Al-Mu'minun ayat 51 dan Al-Baqarah ayat 172. Ya, salah satu hadis yang menjelaskan, menafsirkan daripada kedua ayat tersebut. Ya. Karena memang yang paling paham tentang Al-Quran adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata At-Tayyib di sini maknanya adalah At-Tahir, suci. Bisa bermakna baik, bisa bermakna tahir.
Artinya Allah suci dari segala kekurangan dan cacat. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam firman-Nya, "Wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun." Syukran. Dan wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Maksudnya mereka orang baik itu suci dari perbuatan keji, tercela dan perbuatan kotor. Maka pada dasarnya ya, seorang itu suci, bersih dari kekotoran. Ya, kecuali keadaanlah yang membuat dia berubah. Nah, berubah itu tentu saja jikalau awalnya suci, berubahnya menjadi kotor. Ya. Sabdanya, la yaqbalu illa tayyiban, tidak menerima kecuali yang baik. Ya. Nah, maksud daripada itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima sedekah kecuali dari yang halal lagi baik. Halalan tayyiban, halal dan tayyib. Nah, halal dari segi zatnya dan halal dari segi cara mendapatkannya. Ya. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dalam hadis ini sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, lebih umum daripada itu, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima amalan kecuali yang baik lagi bersih dari semua pembatal seperti riya dan ujub, bangga diri. Ya. Tidak pula menerima harta kecuali harta yang baik lagi halal. Sebab kata thayyib, baik itu digunakan untuk menyifati amalan, harta, keyakinan, ya. Dan semua itu terbagi menjadi dua, baik dan buruk. Nah, sebenarnya yang ini adalah sebagai penyempurna. Ya. Di sisi lain, ketika kita memberi, maka cara mendapatkan dan zat yang kita berikan kepada orang itu baik dan halal. Selain itu juga perihal masalah hati, ketika mensedekahkan sesuatu atau berbuat baik, maka harus jauh dari yang namanya riya dan ujub. Nah, sempurna sudah. Makanya jikalau seorang sudah bersedekah misalkan, tetapi dia ada riya dan ujub, maka disitulah kekurangannya. Ya, kekurangan dalam berinfak sedekah. Ya, sehingga tidak sempurna, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima sedekah dari seseorang yang diniatkan karena riya dan ujub. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dikarenakan untuk orang lain. Ya. Salah satu faktor terbesar yang menghasilkan amal kebaikan bagi seorang mukmin adalah makanan yang baik. Ya, makanya sering kita mendengar ya, orang tua terutama laki-laki, bapak, ya, seorang bapak pasti pernah mengatakan kepada anaknya, ya, yang menyatakan bahwasanya sang bapak tersebut tidak pernah memberikan insyaallah ta'ala ya, makanan yang haram. Ya, entah itu cara mendapatkan makanan tersebut atau uang yang dia dapatkan itu dengan cara yang haram. Karena memang harus hati-hati ya, dalam memberikan makanan kepada ya, keluarga. Dan ini sangat berbahaya sekali. Dengan begitu amalannya menjadi bersih. Hadis ini mengandung penjelasan bahwa suatu amal tidak akan diterima dan menjadi tidak bersih kecuali apabila pelakunya memakan makanan yang halal. Sedangkan makanan yang haram dapat merusak dan menghalangi diterimanya suatu amalan. Nah, ini menjadi penghalang bahwasanya makanan halal itu diterimanya amalan salah satunya ya. Dan juga makanan haram itu juga merupakan pembatal atau pembatas daripada diterimanya amalan.
Sebab beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan setelah sabdanya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha ta'ala amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Kemudian beliau menyebutkan dua surat tersebut. Maksudnya bahwa para rasul dan umatnya diperintahkan untuk memakan makanan yang baik, artinya makanan halal, dan untuk melakukan amal saleh. Jadi Allah memerintahkan, kenapa para rasul dan nabi itu diperintahkan untuk memakan makanan yang halal? Karena mereka menjadi contoh. Ya, mereka menjadi contoh. Begitu juga dengan amal saleh, mereka akan menjadi contoh sehingga umatnya tidak kekurangan yang namanya qudwah. Ya, tidak ada yang namanya kekurangan qudwah. Jadi tidak perlu jauh-jauh mengambil qudwah, cukup Rasulullah SAW atau para nabi dan rasul bagi umatnya. Dan hal itu menjadi syariat juga. Ya, bahwasanya apa yang dilakukan oleh seorang nabi itu adalah syariat. Selama makanannya halal, maka amalan itu saleh dan diterima. Jika makanannya tidak halal, maka bagaimana mungkin amalannya dapat diterima? Ya. Selanjutnya doa yang beliau sebutkan, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan jika makanannya haram. Ini merupakan permisalan mustahilnya amal diterima dengan mengkonsumsi makanan haram. Ya, jika amalan saja ditolak dikarenakan terlalu banyak makanan, ya, makan makanan haram, maka bagaimana dengan doa? Ya, maka kita introspeksi diri, sekiranya doa kita tidak terkabul, bisa jadi ada makanan yang tidak halal masuk ke dalam perut kita. Wahib bin Al-Ward rahimahullah berkata, seandainya engkau melakukan sholat sepanjang malam tidak bermanfaat bagimu sekali hingga engkau memperhatikan apa yang masuk ke dalam perutmu, apakah halal atau haram. Ya, dengan tetap mengerjakan sholat. Ya, tidak boleh meninggalkan sholat. Ya. Adapun sedekah dengan harta yang haram maka tidak akan diterima, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, la yaqbalullahu tabaraka wa ta'ala salatan bi ghairi tahurin wala sadaqatan min ghululin. Allah tidak menerima salat seseorang tanpa bersuci, atau bersuci tapi tidak sempurna. Ya, tidak sempurna. Dan sering saya mendapatinya, misalkan ketika membasuh tangan tidak sampai sini, di atas siku-siku ini, atau Syekh Tarhib Ad-Dusri, ya. Atau ketika membasuh kaki juga itu hanya bagian depan, sementara tungkak ya namanya, belakang itu, ya itu tidak kena air. Ya, Rasulullah SAW mengatakan wailul lil a'qabi minan nar. Ya, sungguh celaka bagi tungkak itu yang tidak terkena air wudu. Ya, sehingga ada semacam bentuk segitiga. Kalau ketika berwudu dari awal sampai ke kaki, ya, atau kecuali kaki itu udah sempurna, betul-betul sempurna cara membasuhnya, tetapi kalau kaki enggak sempurna, maka wudunya batal. Ya. Makanya yang perlu diperhatikan adalah ketika kita wudu, sholat, maka yang betul-betul perlu dilakukan, diperhatikan adalah rukun-rukunnya. Ya. Tidak menerima sedekah dari hasil ghulul. Ya, terlebih lagi jikalau sholatnya tanpa wudu. Bukan maksud saya tayamum, enggak ya. Karena di sini kalau ada air maka dengan wudu, kalau tidak ada dengan tayamum. Kalau tidak ada sama sekali, ya bagaimana dia bisa beribadah kepada Allah semampunya. Ya. Diriwayatkan dari Abu Darda
radhiyallahu anhu dan Yazid bin Abi Maisarah radhiyallahu anhuma, bahwa keduanya mengumpamakan orang yang mendapatkan harta yang tidak halal lalu menyedekahkannya seperti orang yang mengambil harta anak yatim kemudian digunakan membelikan pakaian untuk para janda. Ya, seperti itu. Bismillah. Al-Hasan radhiyallahu anhu berkata, wahai orang yang bersedekah kepada orang miskin karena iba kepadanya, hendaklah engkau menaruh iba kepada orang yang engkau zalimi. Artinya apa? Harus ikhlas, tidak perlu yang namanya apalagi dibarengin dengan kata-kata yang menyakitkan. Saya tahu ente itu miskin makanya saya kasih sedekah gitu. Itu zalim juga ya, bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya penguasa atau salah seorang wakilnya mengambil harta dari Baitul Mal padahal ia tidak berhak mengambilnya, ya tidak mungkin penguasa yang kaya raya yang dia juga ditanggung, dibayar, diberikan bayaran oleh rakyatnya kemudian mengambil Baitul Mal. Baitul Mal itu hanya untuk orang-orang miskin tidak mampu, dan memberikannya pun juga sebutuhnya dia, bukan melebihi daripada kebutuhan. Lalu ia menyedekahkan sebagiannya, memerdekakan budak, membangun masjid. Ingat para jamaah sekalian, zakat itu, zakat apapun, entah zakat mal atau zakat fitrah, itu tidak boleh diberikan kepada pembangunan mushola atau masjid. Ya, pembangunan mushola atau masjid tidak boleh, karena harus diberikan kepada 8 golongan tersebut. Nah, beberapa hari yang lalu saya ditanya tentang zakat itu diberikan kepada para penghafal Al-Quran dengan cara merenov daripada rumahnya. Secara zahir ini tidak boleh. Secara zahir tidak boleh. Ya, karena apa? Yang namanya zakat itu hanya untuk bagi para penuntut ilmu. Ya, abirus sabil. Ya, abirus sabil. Dan dalam arti seorang penuntut ilmu itu dalam fi sabilillah itu, ini secara zahir tidak demikian. Dalam artian harus dalam peperangan. Nah, kadang yang tidak masuk secara zahir itu adalah apa? Si penghafal ini orangnya miskin atau orang tuanya. Makanya saya juga pernah bertanya kepada salah seorang ustadz bagaimana memberikan zakat kepada orang miskin tapi dia merokok. Orang miskin tapi merokok, uangnya habis untuk merokok. Karena kadang orang merokok begitu, Pak. Mungkin antum pernah menjadi mantan perokok itu. Kalau nggak makan tapi merokok itu sudah cukup. Katanya begitu. Apalagi kalau dibarengin dengan apa? Kopi. Itu kaum laki-laki begitu. Dan saya dulu juga pernah demikian. Itu kayak apa sih orang kalau nggak minum itu udah lama nggak minum, istilahnya apa sih? Kecanduan. Kalau nggak ngerokok itu pusing. Nggak afdal. Sebenarnya dada saya bagian kiri itu udah kena. Jadi ketika saya nggak kuat bernafas itu getar di sini. Tapi alhamdulillah sudah sembuh. Alhamdulillah. Itu. Nah, yang seperti ini tidak boleh. Orang miskin kalau dia itu merokok ya tetap nggak boleh dikasih. Karena apa? Kita melihatnya secara zahir kalau nanti uang zakatnya untuk rokok gitu. Karena kita sulit untuk husnudzon. Kita sangat sulit untuk husnudzon kalau dia dapat uang zakat itu bukan untuk rokok. Minimal sebagian daripada uang itu untuk rokok. Itu.
Ya. Atau hal lainnya yang bermanfaat bagi orang, maka menurut pendapat yang dinukil dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia seperti merampas seperti orang yang merampas harta karun, ya, harta kemudian menyedekahkan harta rampasan. Ya, ini seperti mengingatkan kita kepada kisahnya Sunan Kalijaga bertemu dengan Sunan Bonang. Demikian pula yang dikatakan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kepada Abdullah bin Amir atau Amir wallahualam, Gubernur Basrah. Banyak orang yang berkumpul di sisinya menjelang kematiannya dan orang-orang yang memuji jasa dan kebaikannya, tetapi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma diam. Maka Ibnu Amir radhiyallahu anhu memintanya untuk berbicara. Ia pun membacakan sebuah hadis untuknya, la yaqbalullahu shadaqatan min ghululin. Allah tidak menerima sedekah dari ghulul. Ya, ghulul itu adalah mencuri harta hasil rampasan perang sebelum harta tersebut dibagikan. Kemudian Ibnu Umar berkata kepadanya, sedangkan engkau menjadi penguasa Basrah. Kenapa Ibnu Umar mengatakan demikian? Ya, karena Ibnu Amir dia adalah pemimpin yang nanti juga akan dicontoh oleh rakyatnya. Baik buruknya seorang pemimpin itu akan dicontoh oleh rakyatnya. Terlebih lagi keburukan, apalagi di Indonesia ini kan sudah sering kita yang mendapati pada tahun-tahun politik kan begitu. Dan bahkan pun sekarang sudah mulai. Asad bin Musa radhiyallahu anhu berkata dalam kitab Al-Wara', Ibnu Amr radhiyallahu anhu berkata kepada Abdullah bin Umar, apa pendapatmu bukit yang kami ratakan dan mata air yang kami pancarkan? Apakah kami mendapatkan pahala karenanya? Ibnu Umar berkata, bukankah engkau tahu bahwa perbuatan buruk tidak akan pernah bisa menghilangkan keburukan? Ya, bahkan akan menambah keburukan. Ya. Maka keburukan itu haruslah dihilangkan dengan kebaikan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Ibnu Amir radhiyallahu anhu, saat ia bertanya kepadanya tentang memerdekakan budak, permisalanmu seperti orang yang mencuri onta milik orang yang sedang berhaji, kemudian ia menggunakannya untuk berjihad di jalan Allah, maka apakah amalannya akan diterima walaupun ikhlas? Ya, walaupun ikhlas, maka harus memenuhi beberapa persyaratan. Ya, tentu saja persyaratan ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun jika ada seorang pemimpin adil yang memberikan masyarakat hak-hak mereka, kemudian ia membangunkan fasilitas umum yang mereka butuhkan seperti masjid, sekolah, rumah sakit, atau fasilitas lainnya, maka hal itu boleh dilakukan, tapi disesuaikan dengan APBN. Ya. Ya, kalau mau uangnya sendiri juga enggak apa-apa. Iya, terlebih lagi gaji DPR lumayan itu. Per tanggal 1 itu 16 juta katanya. Terus nanti tanggal 5 itu atau tanggal 15 itu nanti masuk sekitar 60 lebih. Iya, 60 juta. Paling tidak dalam 1 bulan sekitar 250 jutaan. Amin. Ada yang pengen jadi DPR di sini. Duitnya banyak gitu. Tapi ingat ya, syubhat. Ada uang-uang syubhat di situ ya. Nah. Sabdanya sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilu safar, asy'atha aghbar, yamuddu yadayhi ila as-sama', ya rabbi wa mat'amuhu haraman wa mashrabuhu haraman wa malbasuhu haraman wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu." Hadis ini mengandung isyarat mengenai adab berdoa. Ya, kalau adab itu tata cara, lebih kepada tata cara. Kalau akhlak itu adalah sikap.
sebab doa yang diijabah serta sebab doa yang tidak dikabulkan. Beliau menyebutkan 4 sebab terkabulnya doa. Makanya jikalau ada doa yang tidak terkabul, pasti ada doa yang terkabul. Ya, pasti ada 2 sisi itu. Ya, diterima atau tidak diterima. Yang pertama, memperpanjang safar. Ya. Nah, safar di sini para ulama ahli fikih mengelompokkan beberapa hal. Ada banyak pendapat. Pertama, Ibnu Hazm dan Tajuddin As-Subki. Kita dari kampung Makassar ini, Kecililitan itu kata beliau safar. Ya. Kemudian jumhur ulama mengatakan ada minimalnya perjalanan itu 83 km. Ya. Jadi Jakarta Bandung boleh. Ya, Jakarta Bandung boleh untuk jamak dan qashar. Kemudian Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah beliau mengatakan minimal 2 hari perjalanan. Tapi jelas ini dhaif, sangat lemah. Sangat lemah sekali. Kenapa demikian? Karena kalau kita berangkat umroh atau haji ke Saudi Arabia, itu tidak boleh jamak dan qashar kalau begitu. Kenapa demikian? Karena perjalanan dari Cengkareng atau Indonesia ini ke Saudi Arabia itu nggak sampai 1 hari. Cuma 9 jam 45 menit. Entah itu antum pakai jumbo atau yang pakai yang sedengan. Nah, ini jelas sangat-sangat dhaif sekali. Ya. 2 hari saya pernah melakukan perjalanan jauh itu dari Kuwait ke Jakarta sini. Sekitar 17 jam. Ya, dari Kuwait ke sini. Itu nanti kalau nggak boleh jamak dan qashar dan tidak dianggap sebagai safar, ya sangat memberatkan sekali. Sangat memberatkan sekali. Ya. Maka dengan demikian safar itu panjang. Ya paling pendek ya adalah 83 km. Ya. Nah, kemudian Tajuddin As-Subki rahimahullah taala mengatakan la hadda lis safar. Tidak ada ketentuan ya jarak dalam safar. Ya, seakan-akan pendapat ini bertentangan dengan jumhur. Tapi yang namanya pendapat itu boleh-boleh saja. Safar itu sendiri merupakan salah satu penyebab terkabulnya doa. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Thalathu da'watin mustajabatin la syakka fihinna. Da'watul mazlumi wa da'watul musafiri wa da'watul walidi li waladihi." Ada 3 doa yang tidak diragukan lagi untuk dikabulkan. Artinya Allah memberikan jawaban, mengijabahi doa tersebut. Pertama, doa orang yang dizalimi. Walaupun dia orang kafir, orang munafik, kalau dia berdoa dan dia dizalimi, ya Allah akan mengabulkan. Iya. Yang kedua adalah doa musafir. Ya, kalau dalam safar, maka jangan pelit-pelit untuk berdoa. Karena waktu itu adalah waktu mustajab untuk berdoa. Iya. Kemudian wada'watul walidi li waladihi, dan doa orang tua untuk anaknya. Iya. Doakan anak-anak antum dengan kebaikan. Iya. Apa yang ingin antum inginkan dari sebuah kebaikan terhadap anak antum, berdoalah kepada Allah untuk mereka. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi. Pada riwayat yang lain disebutkan wa da'watul walidi ala waladihi. Ya. Ketika safar semakin panjang, maka lebih besar pula kemungkinan doanya dikabulkan, karena perjalanan yang panjang merupakan sebab jiwa menjadi semakin lemah. Walaupun sekarang kendaraan sudah bagus. Jazakallahu khair. Ya. Tapi juga begitu ya.
Saya pun merasakan perjalanan jauh dari Jakarta ke Surabaya itu, padahal naik bis yang luxury, tapi ya tetap capek. Tetap capek. Perjalanan dari Jakarta sini sampai ke Surabaya itu sekitar 12 sampai 13 jam. Berhentinya ketika makan malam saja. Makan malam saja. Kalau dulu sebelum ada tol Trans Jawa itu pasti setiap provinsi berhenti. Dari Jakarta nanti berhenti di misalkan Subang atau Indramayu atau Cirebon. Itu pasti. Makan malam, maghrib itu pasti sampai di sana. Sehingga makan malam plus sholat. Ya. Kemudian di Kendal, Sari Rasa Kendal, Weleri. Di situ pasti. Itu. Nah, kemudian barulah nanti di Jawa Timur itu mulai dari Ngawi sampai ke Surabaya itu barulah menurunkan penumpang. Dan itu biasanya kalau dari sini jam 3 sore nanti sampai di sana sampai rumah itu jam 6 pagi. Sekarang ada tol Trans Jawa lebih mudah lagi. Ya lebih mudah lagi. Tapi ya gitu tetap capek. Apalagi naik ekonomi. Ngepres itu. Iya. Iya. Terasing dari tanah air dan menanggung beban berat. Makanya Nabi SAW bersabda, as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu potongan dari azab. Karena jiwa yang rapuh adalah sebab terbesar diterimanya suatu doa. Ya. Kedua, keadaan yang hina dengan pakaian yang usang berdebu dan rambut yang kusut. Tapi ini ada sebabnya. Jangan dibuat-buat. Jangan dibuat-buat, ya. Gulang-gulung di atas pasir kemudian berdoa pada Allah. Itu dibuat-buat namanya. Ya. Tapi memang keadaannya alami. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba asy'atha aghbar dhi tamraini madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrah." Betapa banyak orang yang berambut kusut, bajunya berdebu dan mengenakan 2 helai pakan lusuh, selalu ditolak ketika mengetuk pintu. Seandainya ia berdoa seraya bersumpah pada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan doanya. Tapi tidak semua orang yang keadaannya seperti ini demikian. Ya. Kecuali kalau adalah dibuat-buat untuk supaya manusia itu iba kepada dia. Iba kepada dia. Tidak perlu begitu. Makanya dalam hadis ini yang keadaan yang asli seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengadahkan kedua tangan ke langit. Hal ini merupakan salah satu adab-adab ketika berdoa yang dengan begitu diharapkan doanya terkabul. Dalam hadis Salman radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala hayyun karimun yastahi idza rafa'a ar-rajul ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifran khaibataini." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pemalu lagi pemurah. Dia malu jika seseorang menengadahkan kedua tangannya kepadanya, kemudian kedua tangannya kembali dalam keadaan hamba lagi kecewa. Ya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hajjah, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Syekh Albani di dalam kitab Sahih Targhib at-Tarhib. Ya. Dahulu Nabi SAW menengadahkan kedua tangannya ketika salat istisqa, meminta hujan hingga terlihat kedua ketiaknya yang putih, dan mengangkat kedua tangannya pada perang Badar seraya memohon pertolongan Allah agar memenangkannya dalam perang melawan kaum musyrikin, hingga selendangnya terjatuh dari pundaknya. Makanya menengadahkan kedua tangan ke langit itu salah satu dikabulkannya doa, dan itu memang adabnya demikian.
Kemudian Syekh di sini memberikan catatan ya, beberapa cara mengangkat tangan ketika berdoa yang diriwayatkan dari Nabi SAW di antaranya. Masya Allah. Ya. Ya. Kalau kita mau cari dalil, insya Allah banyak. Ya. Makanya kita tidak melakukan sesuatu kecuali setelah tahu dalilnya. Yang pertama, memberikan isyarat dengan jari telunjuknya saja. Diriwayatkan bahwa beliau SAW melakukannya hal itu ketika berdiri di atas mimbar dan ketika sedang menaiki kendaraannya. Makanya ketika antum melihat khutbah ya Jumat itu biasanya sebagian imam itu doanya cuma mengangkat jari seperti ini. Iya. Ibnu Abbas dan selainnya mengatakan inilah yang dimaksud ikhlas dalam berdoa. Ibnu Sirin rahimahullah berkata, jika engkau hendak memuji Allah maka berilah isyarat dengan satu jari. Nah, bagaimana jikalau imam sang khatib tersebut mengangkat kedua tangannya begini? Boleh saja. Tetapi ya, maka yang lebih afdal adalah mengikuti hadis Nabi SAW. Kedua, mengangkat kedua tangan menjadikan punggung tangan menghadap kiblat. Dan beliau juga menghadap kiblat, sedangkan bagian dalam telapak tangannya menghadap ke arah wajahnya. Berarti pas di depan wajah. Ya. Sebagian ulama salaf mengatakan mengangkat dengan cara demikian adalah bentuk merendahkan diri di hadapan Allah. Berarti sejajar dengan muka atau wajah. Yang ketiga, melakukan kebalikannya dari yang kedua. Sebagian ulama mengatakan mengangkat tangan dengan cara demikian adalah bentuk memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah. Ya. Wallahu alam ini, makanya saya belum bisa masa begini. Kalau mengembalikan kan begini kan ya. Iya. Nah itu, oh iya begini ya. Nah biasanya kalau di Jawa itu terutama saat doa kunut ya sama tolak bala itu. Yang keempat, mengangkat kedua tangannya dengan menjadikan bagian dalam telapak tangan menghadap ke langit begini, berarti menjadikan ya kedua telapak tangan menghadap ke tanah. Ibnu Umar, Abu Hurairah dan Ibnu Sirin mengatakan ini salah satu cara berdoa dan memohon kepada Allah. Yang kelima, melakukan kebalikannya, yaitu membalikan telapak tangannya dengan menjadikan bagian luar telapak tangannya menghadap ke langit dan bagian dalam telapak tangannya mengarah ke tanah. Iya. Cuman di sini Syekh ya Al-Muhanna ini tidak menerangkan apakah ketika berdoa itu telapak menyatukan daripada kedua tangan seperti ini atau meregangkan. Nah, saya baca di keterangannya dari Syekh Utsaimin pun juga tidak menjelaskan. Ya. Nah, hal tersebut saya lihat dari kedua al-Ustadz Abdul Hakim dan Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Kalau Ustadz Yazid itu menempelkan begini. Kalau Ustadz Abdul Hakim meregangkan. Kenapa? Kata beliau hadis yang tentang menempelkan itu kata beliau hadisnya dhaif. Tapi para jamaah sekalian, takhrij hadis itu ikhtilaf, ijtihad. Ijtihad. Seperti yang sempat ramai, maka sampai sekarang pun juga ramai tentang fatwa tentang apa? Surat Al-Kahfi. Ya, saya katakan takhrij hadis itu ijtihad. Monggo yang mau memakai mendhaifkan hadis tersebut silahkan. Yang memakai pendapat menyesuaikan pendapat tersebut juga silahkan. Tapi harus di atas dalil. Yang penting itu. Ya, perbedaan pendapat para ulama itu sudah terjadi biasa. Pendapat ilmiah itu tidak apa-apa. Yang penting apa? Jangan sampai keluar daripada dalil. Ya. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Anas radhiyallahu anhu bahwa tatkala Nabi SAW berdoa istisqa, meminta hujan, maka beliau mengangkat tangannya dengan bagian
atas telapak tangannya menghadap ke langit. Dan Imam Ahmad meriwayatkan hadis semakna dengan lafaz, lalu beliau membentangkan kedua tangannya dan menjadikan bagian atasnya mengarah ke langit. Ya. Al-Humaydi rahimahullah berkata, ini salah satu bentuk berdoa dengan sepenuh hati. Kemudian yang keempat, ya, terus menerus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengulang-ulang menyebut sifat-sifat ketuhanannya. Hal ini merupakan salah satu cara terbaik dengan harapan agar doa dikabulkan. Orang yang merenungi doa-doa yang disebutkan dalam Al-Quran, maka ia akan mendapati bahwa sebagian besarnya dimulai dengan kata Ar-Rabb. Ya, makanya di dalam doa buka puasa, sebagian kita kan bingung. Biasanya doa itu didahului dengan Allahumma atau Rabbana. Nah ini kok nggak ada. Nah ternyata para ulama rahimahullah mengatakan doanya itu apa? Wa thabatal ajru insya Allah. Nah di situ rahasia doanya di situ. Ya, karena tidak didahului dengan Allahumma atau Rabbana. Dan ayat yang semakna banyak terdapat dalam Al-Quran. Imam Malik rahimahullah, ya, radhiyallahu anhu juga boleh sebenarnya. Karena Imam Syafi'i murid beliau juga radhiyallahu anhu, taraddi. Tapi setelah mereka tidak boleh. Pernah ditanya tentang orang yang mengucapkan dalam doanya wahai sayyidku, ya, tuanku. Imam Malik menjawab, hendaklah ia mengucapkan wahai Rabb, ya, sebagaimana yang diucapkan para nabi dalam doa mereka. Maka lebih baik adalah mencontoh, sudah ada contohnya. Nabi SAW mengisyaratkan bahwa perkara yang menghalangi terkabulnya doa ialah bermudah-mudah dalam perkara yang haram, baik makanan, minuman maupun pakaian. Nabi SAW pernah bersabda kepada Sa'ad, "Atib mat'amaka takun mustajabat da'wati." Makanlah makanan yang baik dan halal, niscaya doamu akan dikabulkan. Hadis riwayat Tabrani, Al-Haythami. Jadi makanan, minuman dan pakaian yang halal merupakan sebab terkabulnya doa. Sabdanya sallallahu alaihi wasallam, fa anna yustajabu lidzalika. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Maksud pertanyaan dalam hadis tersebut, bagaimana mungkin dikabulkannya untuknya untuk memperlihatkan keheranan dan perkara yang tidak mungkin terjadi. Ini yang disebut dengan istifham ingkari. Ya, pertanyaan untuk mengingkari. Ya. Terkadang melakukan perbuatan dosa menjadi penghalang terkabulnya doa. Demikian pula halnya meninggalkan kewajiban. Sementara melaksanakan ketaatan adalah faktor terkabulnya doa. Ya, oleh karena itu, ketika mereka, kisah para pemuda yang terjebak di dalam gua, memasuki gua, kemudian batu besar jatuh menghalangi pintu gua, mereka bertawasul dengan amal-amal soleh mereka sehingga doa mereka dikabulkan. Ini sangat masyhur sekali cerita tersebut, dan diantara salah satu tawasul yang dibolehkan. Diriwayatkan bahwa Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, kebaikan sudah cukup sebagai penopang terkabulnya doa, sebagaimana garam sudah cukup sebagai bumbu penyedap makanan. Makanya kalau kurang garam itu biasanya kurang enak. Toh kalau kebanyakan pun juga nggak enak. Gitu. Makanya dulu ada pepatah, ya, sampai sekarang ada. Kalau laki-laki itu masaknya keasinan berarti pengen nikah lagi. Lah kalau perempuan suaminya, dia pengennya suaminya pengen nambah gitu. Sebagian ulama salah berkata, jangan menganggap lambat terkabulnya doa sedang engkau menutup jalan-jalan terkabulnya dengan kemaksiatan. Ya, makanya kan akan selalu ada dua sisi, kemaksiatan menutup jalan terkabulnya doa, ketaatan membuka pintu terkabulnya doa. Sebagian penyair mengungkapkan makna ini melalui syair mereka yang berbunyi, ya,
Nahnu nad'ul ilaha min kulli karbin thumma nansahu 'inda kashfil qurub. Kaifa narju ijabatan li du'ai qad sadadna tariqaha bidzunub. Seringkali kita berdoa kepada Allah dalam setiap kesusahan, namun kita melupakannya ketika sudah hilang kesusahan. Bagaimana mungkin kita berharap dikabulkan doa sedang jalan terkabulnya kita tutup dengan dosa wal'iyadzubillah. Faedah daripada hadis ini yang pertama, di antara nama Allah Ta'ala adalah At-Tayyib, ya, sesuai dengan hadis ini. Kemudian yang kedua, kesempurnaan Allah Ta'ala dalam zatnya, sifatnya, perbuatannya, dan keputusannya. Tidak ada yang kurang, ya. Yang ketiga, Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan bantuan apapun dari makhluknya, bahkan sebaliknya. Yang keempat, amal perbuatan seseorang bisa diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, para Rasul alaihi wassalatu wassalam juga diperintah dan dilarang sebagaimana kaum mukminin. Yang keenam, ya, perintah memakan makanan yang baik ditujukan kepada kaum mukminin dan para Rasul. Yang ketujuh, wajibnya mensyukuri nikmat Allah Ta'ala dengan melaksanakan amal soleh, terutama dengan mengatakan Alhamdulillah, itu juga termasuk amal soleh. Iya. Yang kedelapan, diharamkannya perkara-perkara buruk sekecil apapun, ya, sekecil apapun. Yang kesembilan, doa orang yang terbiasa memakan makanan yang haram tidak akan dikabulkan sekalipun sebab-sebab terkabulnya doa ada padanya. Yang ke-10, keadaan safar, perjalanan jauh termasuk di antara sebab terkabulnya doa. Yang ke-11, rambut yang kusut dan pakaian yang berdebu atau kumal termasuk sebab dikabulkannya doa. Saya jadi teringat cerita ustadz saya ketika saya mondok. Jadi ada salah satu pimpinan pondok modern terbesar di Ponorogo. Jadi beliau itu habis mondok dari Trenggalek. Dalam perjalanan Ponorogo Trenggalek itu kan dekat sebenarnya. Perjalanan tersebut dengan perjalanan jalan, nggak pakai kendaraan atau apapun. Nah, kiai tersebut minta doa dari orang gila. Itu mungkin wallahu alam, mungkin melakukan daripada doa ini, meminta doa dari orang yang kumal dan seterusnya. Ya, walaupun sebenarnya juga ada pengaruh atau tidak. Yang terakhir, mengangkat tangan ketika berdoa termasuk sebab dikabulkannya doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang diterima doanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan, monggo?